Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah. Pada ini malam, alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini. Semoga kita dalam limpahan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin. Nyambung pengajian kemarin halaman 394 lah. Tapakur nomor 1 lah, sudah ada nih, biar sana. Nomor 1, tapakur fi jalalillah wa azamatih. At-tafakuru fi jalalillah wa azamatih. Tafakur dengan memandang kebesaran Allah terhadap dirinya. Jalali berhubungan dengan dirilah, memandang kebesaran Allah terhadap dirinya dan kebesaran yang ada di alam. Jadi jalali berhubungan dengan diri. Kalau azam itu berhubungan dengan di luar daripada dirilah. Nah, bahasa Arab lah. Dibungli orang Arab pada tahu juga kita. Ada juga yang mengatakan jalal yang ada di batin. Agama itu kebesaran juga artinya, tapi di luar dari diri kita kan ada juga kayak itu. Ini kita bicarakan masih masalah tafakur lah. Nang kada wa tana'um bi ainil qalbi, dan bersenang-senang memandang kebesarannya dengan mata hati, dan kepercayaan terhadap keagungannya. Istilah orang marifat, pandangannya kan kadang membedakan membaikkan, menjahatkan. Sama, itu adalah tasarrufatul haq, perlakuan Tuhan terhadap dirinya. Dia kadang membedakan. Ini orang yang marifatnya sudah sempurna, ini gembira terus tuh. Tidak ada sedihnya sini. Kemudian ketiga, musyahadah, memandang dengan iman bahwa yang memperbuat di alam ini hanya Allah. Apakah itu perbuatan baik atau jahat? Ini pandangan orang marifat. Apabila pandangan seperti ini terus-menerus, akan dikembalikan Allah ke jalan yang diridai. Ini contoh dulu. Orang itu berbuat maksiat, pandangnya gawenya itu gawean Tuhan, perbuatan Tuhan. Lama-kelamannya kan sadar ya. Karena itu pada hakikatnya jadi perbuatan Tuhan juga. Supaya apa? Supaya ma'rifat kita ini kada terdinding. Nah, ma'rifat ini bertalian dengan masalah keimanan, bertalian dengan masalah keyakinan, bertalian dengan masalah pandangan, dan berhubungan dengan masalah perasaan. Karena Allah tidak akan membiarkan orang yang sangka baik terhadap dirinya. Sangka kita baik aja gawiannya, bisa ya berubah karena kaum di sebarang nih pernah bahaya. Tamatan no, Mersidul Amin atau ke Darussalam. Ada apa Joko? Di Unpar tuh ada ajaran kalau sembayangan dulu hingga orang. Ada kemasjidan lagi Jok. Ambil duit kemari Jok.
sewakan mobil, saya aku bayar, atau kan berapa kalinya suruh aja ke sana dulu. Dia menyuruh suruh aja. Kayaknya julak aja. Berapa kali aku bayar. Lawasannya hampir kan. Julak. Kenapa? Karena kada masak kesejukan, kenikmatan adipat kan. Hanya untung aja nah. Ya kalau sudah merasa kemanisan manipat, kalau kau membuang kita apa dalam bini ini kan seorang manipat kan. Nah ini di mana aja pesuruh tuh bang. Kayaknya tersusuri aja, kalau tersusuri biar guru ajanang tersusuri karena aman sudah tersusuri biarin aja sebulan. Nah saya pikir kayak apa kena itu madap Tuhan nah. Sadar ya. Melainkan akan dibaikkannya. Jadi kita pandang baik, kita baik sangka datang dari Tuhan, insya Allah dibaikkan Tuhan ya. Jadi marifat ini mengajarkan supaya iman jangan terdinding, keyakinan jangan terdinding, perasaan jangan terdinding, pandangan jangan terdinding. Ini ibadah marifat ngarannya. Bapak Allah kan bisa gak dalam bapak danam. Ketek. Makanya kita perlu ketahui lah, ini ibadah. Ini ibadah ini terbagi kepada dua. Satu ibadah zahir. Ini gaya bahari ibadah zahir. Nah, kedua ibadah batin. Ini jangan dibawa di bagian IN lah diketawakannya batin. Ibadah dua. Pertama ibadah zahir. Nah kedua ibadah batin. Ibadah zahir ada dua. Jadi pertama jadi ibadah zahir terbagi kepada dua. Yang pertama ibadah yang bentuknya dari syariatullah, dari aturan yang datang dari Tuhan. Ini yang wajib-wajibnya ke sembahyang 5 waktu, Ramadan lah, zakat. Itu ngarannya syariatullah. Nah jadi ibadah kedua yang bertalian dengan Nabi misalnya, syariatul Nabi ngarannya. Nah. Ini yang sunat-sunatnya, contohnya qabliyah ba'diyah lah. Nah, baca tasbih 2 hari sembahyang. Jelasnya dulu yang dikatakan syariatullah atau sunnah itu yang wajib-wajibnya. Kalau dikatakan syariatul Nabi itu yang sunat-sunatnya. Jadi ibadah terbagi kepada dua. Pertama ibadah zahir terbagi kepada dua. Dari Allah lawan yang dikerjakan oleh Nabi. Nah kemudian ibadah batin dua pulang. Ibadah batin dua. Nih ibadah batin dua, satu nah jadi kita bicarakan tadi ibadah marifat nyaranya. Nah, jadi ibadah batin ada dua. Pertama ibadah hakikat, yang kedua ibadah ma'rifat. Wahuma yata'allaqan bil imani wal yakin wa bi jauqin kamilah wa bi musyahadatin. Ibadah batin, ibadah hakikat dan ibadah ma'rifat berhubungan atau bertalian dengan masalah keimanan, berhubungan dengan masalah keyakinan, berhubungan dengan masalah perasaan, dan berhubungan dengan masalah pandangan atau musyahadah. Nah di batin dan awak di batin. Pada batin ini ada iman, ada keyakinan, ada perasaan, ada pandangan. Kan menggunakan akal, pandangan, akal itu di dalam. Itu anak Habib Uri itu. Kan kendaraan terabak lah. Di sini nah, keluar otak. Berapa biayanya sebulan kan mau batik, belinya kan diobati sakit. Otak keluar. Jadi ingatkan ibadah batin ada dua. Pertama ibadah hakikat.
Yang kedua ibadah ma'rifat, bertalian masalah ibadah batin ini dengan masalah keimanan, dengan masalah keyakinan, dengan masalah perasaan, dengan masalah pandangan. Ini kan sering dibaca, perannya dimintu aja nah, tapi bentuknya ibadah. Kebaikan dari situ bisa melebihi dari ibadah-ibadah yang ada. Karena ini membuat rohani kita jadi bersih. Nah, apa arti ibadah? Hakikat. Itu Al-Quran menjelaskan. Nah, ini yang dimaksud ibadah hakikat. Pertemuan kita lawan siapa? Lawan Tuhan, lawan Nabi, ini harus ibadah hakikat. Dan sudah dijelaskan arti hakikat. Arti hakikat sebenar-benar diri ini. Sebenar-benar diri, apakah itu di jasmani atau rohani, menurut Nabi, bukan menurut pendapat. Salah. Hanya daripada Nur Muhammad. Dan dikatakan ibadah hakikat. Kita bicara ibadah hakikat. Ibadah yang sifatnya hubungan kita lawan Tuhan, lawan Nabi. Ayatnya menjelaskan mangkana yarju jika Rabbi falyamal amalan sholihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa ingin bertemu diri Tuhannya, ini bukan di Allah. Kalau di Allah jalan marifat Allah. Ini Rabb, bila Rabb diri. Barang siapa ingin bertemu diri Tuhannya. Nah, ini yang perlu bahasa kita pelajari. Aku ini kan tamat Darussalam nih, tahun 73 nih. Dilajari Ma'alim sini 25 tahun di Mekah. Jadi ujar beliau nih, diri Tuhan itu apa? Pertanyaannya kan. Karena aku Darussalam, aku jawab diri Tuhan zat wajib wujud. Dibenarkan oleh beliau, apalagi sih? Zat mutlak zatku. Iya aja sih, apalagi zat laisa, apalagi Nurjat nanya ambil, itu aja barang aja ini ambil sini. Ini yang diambil, nah, jadi beliau kan yang diambil aja sedikit. Apa arti Nurjat jar? Kalau orang tamat Darussalam ini kecil aja kayaknya. Apa kalimatnya ini tahunya dalam otak sudah. Arti Nurjat, nur diri bagi Tuhan, kan gitu. Nurjat itu dua kalimat, namanya diambil jar beliau. Sini gimana kan ambil ada hubungan dengan Tuhan. Nur kan? Kan arti Nurjat, mengatakan Nurjat artinya nur diri bagi Tuhan, diri nih. Arti Nurjat kan nur diri bagi Tuhan. Nurjat dua kalimat. Pertama nur, nah kedua jat nang mana diambil, ambil nah ada hubungan dengan Tuhan. Jangan dia nur nih. Nah, jat ini kebikinan bahasa Arab bid'ah olahan menjelaskan bahwa nur diri bagi Tuhan. Kan gitu ya. Nah, ini kisah jadi diri Tuhan itu nur. Orang dulu mengatakannya nurjat. Nabi tahu bahwa diri Tuhan itu nur, tapi Nabi diam aja. Sayyidina Jabir radhiyallahu datang kepada Nabi kita. Apa kata Sayyidina Jabir, demi ayahku dan demi ibuku, berikan tahu ayah baginda Rasul apa yang mula-mula yang ada atau yang pertama diciptakan. Bertajali Tuhan, kalau bertajali bertajali kepada siapa? Bertajali kepada Muhammad. Nabi katakan kepada Jabir, nang mula-mula Nur Muhammad, engkau itu hai Jabir. Itu Nabi kita. Ini masalahnya masalah tajalli.
Nampak. Kalau bahasa Banjarnya bandak Tuhan. Kepada siapa bandak? Nyaman pahaman gitu kan. Kepada Muhammad. Sebutkan Nabi, dikatakan Nabi kepada Jabir, nang mula Nur Muhammad. Dan engkau itu Jabir. Salah khusus Nabi katakan kepada Jabir. Di hadis lain Nabi mengatakan ana minallah wal mu'minuna min. Ini hadisnya. Nah ini ana minallah. Bahari kan apa? Berapa hari hadis ini? Wah ini guru-guru kalau bicarakannya kan ada belajar. Ini kadang biarnya perolehnya karena ujar Nabi anna minallah wal mu'minun. Aku ujar Nabi daripada nurjat Allah. Wal mu'minun dan mereka-mereka orang mukmin laki-laki perempuannya. Minni daripadaku, maksudnya daripada Nur Muhammad. Ini ujar Nabi. Jadi almarhum Guru Haji Anang kalau Nabi katakan bahwa kita sebagai seorang mukmin adalah daripada Nur Muhammad jar Nabi. Hak kita harus mempercayai sini. Amunya kada percaya aku bisa mengalih kemari lagi mengalih unda sini Guru Haji Anang. Kadang amal kan kami datang dari Banjar ke Bati-Bati. Jadi diheran sidin kan dikancing sinawang sama alaman nah. Tetap ngamuk. Tapi pang kita tetap datang. Di Pelangkaraya, budiknya kada datang lagi musuhnya menjadi. Itu orang Bahari. Supaya kita mengamalkan. Jadi berikutnya nah, apa sana di mobil nah padang binian kan herannya lah. Jadi hak kita harus mempercayainya. Lawan mah yakinin sambil rasakan pandang gak diri Muhammad. Coba lihat di Darul Nafis. Mukaddimah dari kitab Darul Nafis kayak ini bunyinya. Warattabtuha ala muqaddimatin wa arbati fusul khatimah. Aku susun ini Darul Nafis itu kitab tertua di kaset. Hanya amal marifat ini jauh hari alifannya. Darul Nafis itu Al-Qur'annya tetambah sedikit tapi dapatnya kalah non kitab kalah. Jadi jiwa sepuluh amal marifat kata payu lagi. Darul Nafis kata payu lagi kalah dapat kitab dan guru. Aku udah tahu karena aku di Banjar di Pelangkaraya kan. Itu dasar bujur dia muntah orang madakan gitu juga. Aku susun ini Darul Nafis. Yang pertama atas kata penduluan itu yang membatalkan seorang salik untuk mencapai faid. Adanya riya, sum'ah, takabur, ujub kan ini membahayakan. Nah, wa arbatu fusul 4 pasal. Tauhidul af'al, tauhid sifat, tauhid asma, tauhid zat. Anda juga mengatakan ma'rifatul af'al. Ma'rifatul sifat, ma'rifatul asma, ma'rifatul zat. 4 pasal nih. 4 bab jorah barilah. 1 khotimah, 1 kesimpulan. 1 kesimpulan masalah Nur Muhammad. Nah menyimpun 4 pasal terdahulu. Bagi orang jalan Muhammad kada perlu. Jalan di ma'rifatul af'al kada perlu. Ma'rifatul sifat kada perlu. Ma'rifatul asma kada perlu. Karena Nur ini dibagi zat. Nur ini kalau pada saat ngaran Tuhan, ya kan? Muhammad ini sifat dan kamil bagi Tuhan. Nah, oleh pengarang Darul Nafis halaman 25 kan ujar beliau kayak ini. Telah mengijazahkan guruku. Guru beliau Syekh Umar Khan orang Pakistan. Beliau salah seorang dari murid Syekh sama. Kalau Syekh Muhammad Asad kan langsung lawan Syekh Zaman. Ada Syekh Muhammad Nafis lawan Syekh Umar Khan. Syekh Umar Khan langsung ke Syekh Zaman. Jadi ujar Muhammad Nafis nih telah mengijazahkan guruku musyahadakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam misra pada sekalian rahim dan batang tubuh
Sebagaimana mesranya air dengan tumbuh-tumbuhan. Allah akan memperlihatkan keelokan zatnya yang suci. Karena badan kita yang kasar. Ini kasar dianggap nah. Nanti bentuk dari bulu, kulit, daging, tulang, kasar. Dan julmah. Julmah itu gelap. Tidak mungkin sampai ke hadirat diri Tuhan. Terkecuali dengan wasitah Nur Muhammad. Kalau di situ dipadakan wasitah. Kalau Nabi dengan wasilah Nur, bahasanya berbeda. Wasilah itu bahasa Quran, bahasa hadis. Kalau wasitah bahasa Arab. Tapi yang disalahkan lah. Dengan jalan wasitah Nur Muhammad. Hanya kan sampai ke hadirat diri Tuhan yang suci. Itu dan nafis. Nah bagi orang jalan Nur Muhammad ya kada perlu berzikir, kada perlu berselawat, kada perlu karena simpul semuanya di sana. Itu caranya sampai-sampai kalau menurut Syekh Semam ijamil khalwah bil wahdah lazimilah ketika kamu berkhalwat dengan martabat wahdah. Martabat wahdah simpul di Nur Muhammad. Wa yakfi bil fanai cukup hanya apa ada di syukur saja. Kada perlu bacaan, rasakan aja. Karena ini sifatnya hubungan diri. Yang pertama diri Tuhan. Karena nur kan pada hakikat orang dulu mengatakannya nur zat diri kan. Sekaligus hubungan diri Nabi karena Tuhan perintah kita berwasilah dengan. Nah jadi Tuhan batajali kalau bahasa banyak berandak kepada siapa batajali berandak kepada Muhammad. Nah jadi kalau orang artikannya mohon syukur selain karena rahmat orang itu kada belajar. Kada belajar, kada tahu sejarah yang benarnya. Nah, ya, itu kan hadis menjelaskan. Nah, jadi berdasarkan hadis ini, aku daripada nur zat Allah, mereka orang mukmin daripada nurku Nabi, daripada nur Mama. Pada ketika Nabi kita berada yang ketujuh, Jibril ini tahu bahwa Nabi ini menghadap lawan Tuhan. Dipersilakan oleh Jibril untuk naik ke ufukil ala. Kalau ada ayat menjelaskan bahwa bil ufukil ala. Nabi nyampe ke ufukil ala puncak yang tertinggi itu di atas langit yang ketujuh. Nyamanlah Nabi karena mengajak Jibril. Karena Jibril dari mulai Nabi berangkat dari Masjidil Haram sampai ke langit ketujuh. Jadi ujian Nabi kita, ayo Jibril sama-sama kita. Jadi jar Nabi apa? Nabi ceritakan kepada sahabat. Ini jar Nabi nah. Seandainya aku melangkah jadi satu langkah, hangus aku dengan nur sini, nur zat diri bagi Tuhan. Ya kan? Satu-satunya yang dijadikan daripada nur zatnya hanya Nabi kita. Jadi bagi Nabi kita sampai bertamu lawan Tuhan di Bukil Allah ya Allah. Amun kada jalan situ kan nyampe kan kita ke Bukil Allah. Kada sampai kejadian itu muntaha kan. Karugian jadi malam syukur. Hikmahnya kita mengenal sebenar-benar ini kembali kita kepada ayat nang mangka yarju lika arabi. Barang siapa ingin bertemu diri Tuhannya. Siapa cara bertemu? Nah kita bicara dulu tentang hadirat. Hadirat itu ada 3. Pertama hadaratul kursiyah. Yang petang tinggal sebutin. Siwah kalau disebutin tamas siwah. Aku memikirkan sudah. Biar dulu belajar 4 tapi siwah berpikir aku jadi kajian yang nyaman dipaham. Aku ini bisa membuang kan. Artis syirik aja ngambil kitab sampai 16 artis syirik. Bakal aku dibuat kitab ini berbahaya nama membaca. Bingung kena. Kok bakar di hadapan sini? Aku tuh ya Allah. Orang Arab mengarang. Dosen-dosen mengarang. Ini namanya tulisnya. Nah membaca orang kita ngelucut.
jangan jadi wani aku bakar ikan lain orang aku. Habis menjadi kebingungan orang ya Pak. Nah. Hadarat itu ada 3. Satu hadaratul qudsiyah. Ini tulisannya kan ini. Artinya hadarat diri Tuhan yang suci. La yasilu ahadun minal anbiya wal mursalin illa, tidak ada yang sampai dari para nabi dan rasul, hanya nabi kita masa hidup. Kalau dalam Quran dinamakan Sidratil Muntaha. Nah, ada ini bahasa pengarang kitab. Ada ini Tuhan memadahkan dalam Quran. Itu kan Sidratil Muntaha artinya puncak yang tertinggi. Nabi sampai Sidratil Muntaha pada waktu Mi'raj. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil. Melihat Nabi dalam mata kepala. Dan pada ketika itu Nabi kita di Sidratil Muntaha. Kalau hadaratnya hadaratul qudsiyah. Hadat di Tuhan nam. Kalau martabatnya martabat la ta'yin. Nih martabatnya martabat la ta'yin. Tahu arti la ta'yin? Tuhan ada, cuman kadang nyata terlihat oleh dua mata kepala. La ta'yin. Jadi hadat pertama hadaratul qudsiyah. Hanya Nabi kita yang sampai ke hadarat diri Tuhan yang suci atau ke Sidratil Muntaha masa hidup. Itu pada ketika Nabi Mi'raj kan. Kedua, nah, hadaratul rububiyah. Arti hadat diri Tuhan bagi kita sekarang. Sekarang hadat rububiyah. Kita dianjurkan mendudukkan diri di hadat rububiyah, hadat diri Tuhan. Rabb ini sama dengan Al-Quran, mangkana yarju liqa rabbih. Supaya kita nih tak dapat lawan Tuhan, lawan Nabi, pahamlah. Supaya tak dapat lawan Tuhan lain pada hakikat. Nah ini yang penting. Supaya kita mendapat derajat, mendapat makom kan. Jadi gitu ceritanya nih. Jadi hadat rububiyah, hadat diri Tuhan bagi kita sekarang. Nah. Jadi Al-Quran menerangkan mangkana yarju liqa rabbih. Barang siapa ingin bertemu diri Tuhannya. Caranya kayak apa? Mendudukkan diri di hadat rububiyahnya. Atau cara kita bertamu lawan diri Tuhan. Singkat aja nah. Caranya bima arifati hakikati nafsi, dengan mengenal sebenar-benar diri. Sambungannya anna hakikatan nafsi jar. Bijatil muqaddasah. Nah, sesungguhnya sebenar-benar diri lawan diri Tuhan yang suci. Nur kan diri bagi Tuhan, sebenar-benar diri lawan diri Tuhan. Ya kan? Karena nur diri bagi Tuhan. Ya kan? Kenapa ditambah dengan Muhammad? Kita dianjurkan bahwa selalu Nabi. Supaya apa? Supaya istiqamah. Kalau istiqamah. Supaya bersifat kemanusiaan. Supaya awet muda. Sampai bini yang ketujuh. Ya juga. Ini nang mula-mula nah ada nang mula-mula terlihat oleh Nabi. Ini langit bumi ini belum ada. Malaikat juga belum ada, manusia juga belum ada. Lalu diberi nama dengan ilmu hakikat. Orang meyakini, orang merasakan ibadah ini ngaranya ibadah hakikat. Ibadah yang sifatnya pertemuan antara seseorang lawan Tuhan lawan. Nah kayak ini aja nah. Sampai sudah. Lalu dikatakan martabat sampai terdapat lawan Tuhan dan lebih pada hakikat. Ngarannya ibadah hakikat.
Kada ada yang lebih tinggi daripada ibadah hakikat. Karena sifatnya hubungan. Ya kan? Yang lainnya di bawah daripada ibadah hakikat. Nah ini maksud hadat rububiyah. Hadat diri Tuhan. Kita dianjurkan hubungan diri dengan diri Tuhan. Dengan mana sebenar-benar diri. Karena sebenar-benar diri memang ada hubungan diri Tuhan. Namun kita nih terpisah dengan Tuhan. Mati kita nih kan. Mati. Mata kada melihat lagi. Telinga kada mendengar. Ya Allah. Kada kau tangan kada kau angkat. Berarti kada kau menimba. Nah, yang ketiga hadratul ilahiyah. Nah, ketiga hadratul ilahiyah. Nah, barang aja lah. Aku ini pusing kepala kan tadi. Sama yang hajat baca menakutnya datang tadi. Bamulutan tadi orang berdiri saja dong boleh mentatar kalau apa di sini orang cari gue. Nah, ketiga hadratul ilahiyah. Ilahiyah dari bahasa Allah. Pahamnya lah. Kapan adanya kalimat Allah? Nah, pertanyaannya. Dari Nabi Muhammad kan dijadikan langit dan bumi. Kemudian diciptakan oleh Tuhan penghuni langit, para malaikat. Itu pun pada hakikat dari Nabi Muhammad juga. Setelah itu diciptakanlah manusia sebagai penghuni bumi. Baru Tuhan memberikan tahu namanya kepada manusia mulai dari Allah sampai jumlah 99 nama. Kan adanya di dalam syariat. Tadi dianjurkan kita mengenal Allah diberi nama ma'rifat. Ini ngaranya orang memandang ada hanya Allah itu ngaranya ibadah ma'rifat. Tertinggi ibadah hakikat kah? Tertinggi ibadah ma'rifat kah? Tinggi ibadah hakikat jadi guru sumpah kan sempurna ma'rifat sebelum mengenal asal. Oh, bujur ke beliau tuh. Kita ini kan ada memahami bahasa beliau. Itu pakai mantik lah ya. Pakai pemikiran supaya kita dapat ilmu. Ngaranya hadarat ilah. Ya, di dalam kitab Insanul Kamil karangan Syekh Ibrahim Al-Jaili sekitar 780 tahun yang lalu dikarang itu. Apa kata beliau? Nantinya. Nah, ada apa? Panjang lah. Ini kan dia bisa belajar Insanul Kamil menyalahkan ya Allah. Kayak apa juga? Melihat kitabnya aja ada bisa kada pernah ya Allah. Ya guru pelengkaran ini cuma bungonya cuma. Kolder ngaji, kolder belajar. Di dalam Insanul Kamil karang Syekh Ibrahim Al-Jaili ini keturunan Syekh Abdul Qadir Jani. Apa kata beliau? La yumkinul waliyu. Tidak mungkin menjadi seorang wali. Kada mungkin menjadi sebagai kekasih Allah. Ayat haqqaqa jasadu. Bahwa takik jasadnya. Ini jasadnya. Bil umur ilahiyah. Dengan perkara-perkara ilahiyah. Ilahiyah ini bahasa Allah. Ya kan? Pandangan yang berbuat hanya Allah kan, sifat-sifat Allah kan, pandangan ada hanya Allah, ada mungkin
Itu namanya umur ilahiyah. Pahamlah. Allah. Sehingga keyakinan hanya adanya Allah. Keimanan adanya kebersamaan beserta Allah. Ada mungkin. Kenapa jika ada mungkin? Hubungan diri loh Nabi kada ada. Pahamlah. Bahaya ini kan. Bahayanya kalau kada dapat syafaat Nabi. Karena Allah berfirman, ini ya Tuhan Muhammad arsalnaka. Nah. Illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus kap ini karena kap kita bihama dia. Tujuan Tuhan Nabi aja. Nah diutus untuk rajirah rahmat. Kenapa kita untuk mendapat rahmat? Kalau kada kita hubungan sekarang lawan Nabi. Ini jelas Al-Quran. Cakanya wa ma'arsalnakum. Ayo situ. Kayu seorang situ ya Allah. Ini kapnya kap kita bihama dia. Nabi menghitab Tuhan. Nang dihitab Nabi sendiri. Kada tempat nang lah. Kayak apa kita mendapat kalau kada kita hubungan di lawan Nabi? Kan kayak itu maksudnya nih. Nah jadi ujar beliau tidak mungkin menjadi sebagai seorang wali atau kekasih Allah. Bahwa takik jasadnya benar-benar jasad. Jasad hati masuk jasad. Otak masuk jasad. Hanya Allah aja hatinya. Pandangannya kada mungkin. Ini ngarannya bil umur ilahiyah. Ini kalau amri satu perkara, umuri jamak. Tak kurang kona 3. Selebihnya terserah kan kayak itu. Ini bahasa yang kita pelihati. Bukan kemarin orang badi mengarang kitab. Bahasa ini bujur-bujur. Sesuai lawan pengetahuan. Ada sembarang bahasa Pak. Illa terkecuali. Maksudnya kalau ini hendak dapat derajat kewalian atau ingin menjadi sebagai kekasih Allah ba'da musyahadat pandang baju-baju dirinya Nur Muhammad. Kayak patah hakuk ini kayak apa benar-benar keyakinan sehingga itu menjadi wali itu lawan dirinya dekat lawan Tuhan dan kada tadin. Nah, aku lebih kadang nggak diurang orang datang pelajari kadang kada apa-apa juga ya orang. Ini keyakinan perasaan. Ini derajat kewalian. Tapi Bang, ngaran derajat anak dapat wali begondo dulu kan 2-3 kali. Ini begondo kada bisa ya Allah. Ini ujar Syekh Ibrahim Al-Jaili. Ini ngarannya hadatul nang keempat hadatul uluhiyah. Ini menggunakan akal. Memandang ada hanya al. Nah ini Al-Quran menerangkan mangkana yarju lika arabih dan barang siapa ingin bertemu diri Tuhannya. Kalau hendak mendapat lawan diri Tuhan, jangan mana sebenar-benar pasti terdapat lawan diri Tuhan. Lawan diri Nabi lagi, bahasa Nabi tetap Nur Muhammad jangan dirubah-rubah. Kalau kena kaji di manakah? Tersalah-salah pahaman kena. Fa'ya'mal amalan salihah maka hendaklah ia beramal salih. Jadi dalam bertemu dengan Tuhan jalan hakikat, amalnya amal hakikat juga. Ya atau ibadah hakikat kan? Ibadah hakikat ini ibadah sebenarnya. Artinya kenapa dikatakan ibadah sebenarnya? Karena sifatnya hubungan diri lawan diri Tuhan diri Nabi dan harap pada Tuhan lawan Nabi kan adalah ada harap ngaran Tuhan lebih harap dari ngaran Tuhan ngaran Nabi itu jadi aja juga ya kan. Nah ini ngaran ibadah ini maksud dari ayat mangkana yarjuli karabi barang siapa ingin bertemu diri Tuhannya salah satunya dengan jalan ma'rifatun nafsi fa'ya'mal amalan salih fa'ya'mal ini amalan salih si mufrad ini si mufrad cakanya wa amilus shalihat nama salih banyak tuh. Kalau dengan amal dengan ibadah hakikat atau amal hakikat kita bisa bertemu berhubungan lawan Tuhan, berarti dengan amal hakikat juga ibadah hakikat juga. Jadi arti wali amal ini ibadah hakikat amal hakikat ini nah. Ini artinya nah. Arti amal hakikat amal sebenarnya karena sifatnya hubungan lawan Tuhan lawan
Dan tidak ada yang lebih baik dari hubungan lawan Tuhan lawan Nabi. Nah lain ini pelengkap aja, puru aja, cabang aja. Itulah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ada. Janganlah seseorang ketika beribadah lawan Tuhannya ada nang seseorang. Jadi pada diri kita yang keadaan lain hanya Tuhan dan Nabi aja. Ini dikatakan ahli sunnah wal ibadah ada dua. Pertama ibadah hakikat, dan kedua ibadah ma'rifat. Ibadah ma'rifat ini kepercayaan yang adanya Allah, keyakinan yang ada hanya Allah, perasaan bersama Allah, pandangan yang adanya Allah. Ini ngarannya ibadah ma'rifat, hubungan di lawan Nabi kita ada. Bahayanya karena kalau kada dapat syafaat. Bahaya kedua kalau kemasukan jin. Nah, kita bahaya benar. Kita disuruh bawa silah Nabi, berhubungan di Nabi supaya kita dapat syafaatnya, supaya kita kembali dapat itu maksudnya lah. Itu ibadah ma'rifat nih. Ilmu demikian juga ilmu nih. Ilmu ada dua juga. Naik kan man. Kita mulai mana? Ini bisa mau pendiran aku bisa ke lain-lain kan. Di kitabnya aja. Nah kan. Ilmu ada dua menurut Imam Ghazali. Pertama ilmu zahir. Nah kedua ilmu ilmu zahir ini terbagi kepada dua. Syariatullah lawan syariatul Rasul. Atau sunnatullah dan sunnah Rasul. Jadi dua nih. Syariatullah lah. Lawan syariatul Rasul. Atau sunnatullah. Atau ini bahasa aja kan nyaman ya orang Arab bahasa. ini jarang kita pelajari, berpikir itu ini. Kadang-kadang bertengkar masalah bahasa aja ya kalau. Nah, lalu dikatakan ilmu fikih. Nah, kayak itu tuh ilmu fikih kan. Nah, yang kedua ilmu batin. Ilmu batin dua. Ilmu hakikat lawan ilmu itu tuh. Ilmu ma'rifat tuh bagi dua pulang. Wasiatul am sama wasiatul khos gitu pulang. Nah, hendak diperinciakan kan. Ada bak habisan di sini. Nah, ini wasilatul am sama wasilatul khos. Wasilatul am kan laki-laki bimbingannya. Wasilatul am khusus lelakian bimbingan kada mulai dua juga. Nah. Apa arti hakikat pulang? Ilmu ini kan tahu nih. Ilmu itu artinya tahu. Sebagai seorang muslim harus tahu. Kalau ingin mulia, kalau ingin baik lo mulia. Kalau ingin dalam keadaan zikir lo salawat. Kalau ingin dalam genggaman kasih sayang. Jadi ilmu itu tahu. Hanya arti hakikat. Jangan berubah artinya hakikat itu sebenar-benar diri kan. Diri ada dua, jasmani lawan rohani. Sebenar-benar diri. Apakah diri jasmani atau rohani pada hakikat? Ini masalah hakikat menurut Nabi. Karena dari Nabi Muhammad dua juga kalimat don lawanmu. Itu ini pasang-pasangan nih kan. Lagi lawan. Laki lawan binian. Rami bila laki binian laki. Saling orang membutuhkan. Saling ganang-mengganang. Duh. Nah ini ngarannya ilmu hakikat. Ilmu membicarakan tentang masalah sebenar-benar diri. Apakah diri jasmani rohani pada hakikat menurut Nabi bukan pendapat. Hanya dari Nabi Muhammad aja. Semalam sudah dikatakan minnya bukan militab it. Minnya nindil it. Atau minnya jiadah. Bahwa diri Nabi Muhammad bukan dari. Yaitu nyatakan. Ini artinya ilmu hakikat. Ini
pertama-tama ilmu. Nah kayak itu, kayak ini nah biar aja Quran. Nah aslunnya, hakikatnya asal. Aslun nafsi, asal diri. Kan arti hakikat sebenarnya diri apakah di jasmani atau rohani? Nur Muhammad. Aslun nafsi itu asal diri kita. Wa aslun nafsi bijatil muqaddasah, asal diri kita lawan diri Tuhan yang suci asalnya. Karena lain belum ada. Ya kan? Selain itu par'un. Kalau par'un kan ma'rifat, syariat, tarikat itu cabang. Jadi hakikat aslun wal ma'rifatu was syariatu wat tarikatu kalau parun kan cabang. Jangan jadi pusat nih, hakikat ini pengurus partai pusat. Nun. Gerinda misalnya lah, jangan Sambo lain Gerinda. Pengurus daerah ya tingkat 1, tingkat 2, tingkat kecamatan. Tingkat 1 tuh ya ma'rifat. Tingkat 2 apa tadi? Tarekat kan kabupaten lah. Nah, apalagi soal syariat, tarekat tingkat kecamatan gitu nah katanya juga. Jadi jangan macam-macam cabang nih. Kalau menentang kebijaksanaan pusat diampihi orang. Dicopet orang pangkatnya, kedudukannya tuh alikam. Kan gitulah. Ini contoh gambaran dunia ini sama aja alon ayat sebetulnya. Jadi hakikat itu aslun. Nur Muhammad itu asal. Aslun nafsi asal ilmu pulang. Ilmu belum ada, manusia juga belum ada asal ilmu. Waktu sama biulun isipiyah, ilmu yang terpilih. Terpilih untuk menjadi sebagai kekasih Allah. Terpilih agar dirinya dalam genggaman Allah. Agar dirinya mendapat makom. Terpilih. Kam calon atau bupati maka terpilih tak ungut kan. Ya kan? Bisa nah. Sanewan. Cupan. Terpilih. Jadi kampung bini ini pakai sah. Bekas akom bola madrasah di sana. Murid tuh ini calon. Sama-sama nang jadi dan pembakar. Nang jadi murid aku juga, nang kada jadi murid aku juga. Pas aku kau pada bini, nang mamanya mendapat elangnya pangguru jar. Kenapa? Para 10 hari kada keluarnya. Ini penandu banon suaraku. Ku elang ini. Assalamualaikum. Keluarnya. Pura-pura kada tahu. Supan gue bener. Kalah calon pembakanya. 8 hari kada korban. Supan ya Allah. Ini ngarannya ulumul istifayah. Ilmu yang terpilih. Untuk mendekatkan diri kan. Ilmu yang terpilih supaya ilmu kada terdinding. Demikian juga diri. Hakikat. Nah, enak tahu kan. Nah, wasartun dirujui ruh bila ada syarat supaya kembali ruh sampai kehadir diri Tuhan yang suci diterima dengan rahmat dan asalnya pengen Tuhan. Kembali sampai lawan Tuhan. Kada asal itu ada bakalan sampai. Ini cara istimbat pengambilan. Jadi ilmu batin ada 2. Pertama ilmu hakikat. Ini asal ilmu nih. Asal nyari ilmu marifat. Ini cabang nih. Cabang berikan. Mengurus partai cabang Kalimantan Tengah. Pada hakikatnya ada marifat. Benar tadi. Nih. Kan sebenarnya nadirin Muhammad. Ini ngarannya hakikat ini nah. Ini ngarannya hakikat. Nah, hakikat. Jadi pada hakikat ada ma'rifat. Ma'rifat apa? Ma'rifatul asma kalau nur dikatakan nama kan. Tapi kalau nur dikatakan diri, berarti ma'rifatul zat kan. Muhammad ini sifat kamil. Enggak tulisannya kena. Nah, sifat. Nah, ini. Nah, sifat Tuhan yang sempurna. Karena Tuhan melihat ke bawah kepala. Tuhan bukan dengan telinga kan. Tuhan berkata-kata bukan dengan mulut. Bertajali Tuhan dan Muhammad. Melihat mata sidin. Jadi mendengar sidin berkata-kata bersuara ya kok. Jadi Muhammad ini sifat kamil bagi Tuhan. Nang mampu ditajali oleh Tuhan.
Jangan bersifat kesempur. Nah, nggak ada jajak gitu. Nah, istiqamah artinya istiqamah itu khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Orang jalan Muhammad maksudnya ini dah. Jalan hakikat ngarannya tuh. Nah, ini nanti katakan orang martabat sampai. Adalah bahari tanakan martabat sampai. Ada martabat sampai. Cuman orang menerjemahkan menjelaskan martabat sampai lain. Maksudnya sampai lawan Tuhan non Nabi, ya kan? Ini bila kelewatan kada sampai kak. Kada sampai terdapat lawan Tuhan non Nabi. Kada sampai barang tentu kada sampai. Ini dia kata sampai yang sebenarnya kan. Jadi ini ngarannya ada tuh rubuh dia makamnya makam hakikat ngarannya. Makam hakikat ini kada dicopot mati insyaallah dalam syafaat Nabi. Kalau makam marifat belum mati sudah dicopot Tuhan. Karena kada dapat syafaat Nabi. Jadi dicopot oleh Tuhan, ini bahayanya. Nah, hanya Imam Marifat tadi kan par'un nih cabang, tarekat juga par'un cabang 2. Ya, syariat par'un, tarekat juga par'un. Nah, par'un cabang. Jadi agama ini 2 aja. Satu syariat, ini agama nih. Kedua hakikat. Nah, kayak ini intinya. Jadi tak ma'rifat, ma'rifat nih. Ma'rifat non tarekat. Masuk syariat. Kenapa? Karena adanya ma'rifat di alam syariat. Kita di dalam syariat nih. Tuhan berikan tahu namanya kepada Nabi. Nabi berada di dalam syariat kan. Timbullah tarekat. Tarekat ini bikin masalah tarekat kan adanya di dalam syariat. Wa kullu ma fi alami syariati syariatun, setiap apapun ada pada alam syariat, hukum syariat walaupun diberi nama ma'rifat, walaupun diberi nama tarekat. Nah, itu caranya tuh. Itu kaidah ngarannya nih. Jadi agama 2, syariat dan hakikat. Syariat ini peraturan yang datang dari Tuhan, yang dilakukan oleh Nabi. Nah, hakikat ini masalah diri. Masalah sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri Muhammad. Jadi kalau kita bersyariat, kayak sembahyang, membacaan, ini hakikat bersyariat namanya, paham lah? Hakikat jangan ketinggalan Nur Muhammad itu kan. Kemudian menghadap ma'rifat nih, memandang gawean Tuhan, sifat Tuhan. Hakikat bermakrifat. Nah, paham lah? Boleh? Jadi kita pengurus pusat ke Palangkaraya, boleh lah. Ini berjalan kan ini. Malah disediakan orang bebinan di hotel kan. Ngurus pusat nih. Katian rancak ke daerahnya. Boleh kan? Ngarannya hakikat bermakrifat. Hakikat bersyariat. Ada punya tarekat. Hakikat bertarekat ngamalkan toh. Ini jar mu'alim syukur kada kau tinggal hakikat. Ini masalah diri. Yang kita selamatkan diri kan. Nah, masa surga diri juga yang mana? Nang karena ma'rifat itu. Syariat tarekat itu amalan. Ngawian. Paham lah. Jual intaro dari Palangkaraya ke Kurun. Hendak terbalik mobilnya. Intalo kan diselamatkan diri kan dulu. Ya diri terbang setempat meluncat sama kan. Intalo biar pecah kan apa beratan kan. Nah ini ibda binafsik. Mulai diri kamu. Yang lainnya nyaman aja lagi. Nah ini yang dikatakan apa tadi? Mau hakikat mau marif. Nah kira-kira sampai di sini lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Ya Rahman ya Rahim alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'alna sisama qarana ila almatun almarhumah hajjah. Allahumma fillah warhamha wa afiha wa afwanha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa sallam. Rabballahu minkum.